Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi di channel Math Mudah untuk membahas matematika. Sekarang kita membahas khususnya mengenai peluang. Cuma sebelum saya membahas tentang peluang gitu ya, kita bahas dulu mengenai tugas kemarin yang saya berikan mengenai ruang sampel, karena yang saya lihat masih banyak yang keliru mengenai tugas ini. Kita bahas dulu ya supaya lebih paham tentang ruang sampel, karena untuk menjawab soal tentang peluang itu harus paham juga mengenai ruang sampel. Jadi kalau misalnya tidak paham tentang ruang sampel, nanti akan bermasalah ketika nanti menjawab soal peluang. Sekarang ini soalnya. Nah, 4 buah koin berisi gambar dan angka dilambungkan ke atas. Sebelumnya saya kasih lihat dulu gambarnya ini. Sekalipun saya tahu bahwa kalian tentu sudah tahu yang namanya uang koin itu ada gambar, ada angka. Seperti ini ya. Ini. Kan kalau misalnya di atas itu gambar, berarti yang di bawahnya itu angka, ataukah sebaliknya. Nah, ini 4 buah koin, berarti ada 4 angka dan ada 4 gambar gitu. Nah, sekarang kalau untuk penyelesaiannya seperti ini, untuk mencari sampelnya, ini bagian A ya. Untuk mencari sampelnya itu berarti sama dengan 2 pangkat, karena dia pangkat 4, berarti itu pangkat 4 ya, karena kemarin jawabannya masih ada yang 2 pangkat 2 kayak gitu, 2 pangkat 1. Kalau 3 koinnya berarti 2 pangkat 3, kalau 2 koinnya berarti 2 pangkat 2. Dari mana dapat 2? Karena ada 1 gambar, 1 angka, berarti 2. Nah, 2 pangkat 4 berarti 2 dikali 2 kali 2 kali 2 lagi, 4 kali 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Ini sama dengan 16 ya. Nah gitu. Nah, berarti ruang sampel untuk 4 koin itu ada 16. Kemudian yang kedua, yang bagian B maksud saya. Nah, ini bagian B-nya. Jika N kejadian muncul sedikitnya adalah gambar, tentukanlah gambarnya. Ini kita gambar seperti kemarin gitu. Misalnya saya ambil gambar ini. Nah, ini. Saya ulang dulu ya gambarnya, karena terlalu tebal saya lihatnya. Nah, kita buat garis gitu. Ini 5 garis ya, 5 kotak maksudnya. Tiga, 4, 5. Ini juga 5. 1, 2, 3, 4, sampai 5 saja.
Ini dianggap dada nih. Ini pun tidak ada ya, tidak ada ini. Saya coret saja. Nah, sekarang kita buat katakanlah misalnya di sini koin pertama dan koin kedua, kemudian di sini koin 3 dan 4, kan ada 4 koinnya. Nah, kalau koin pertama A naik, kemudian koin kedua juga A, kemudian nanti koin pertama lagi A yang muncul, kemudian koin kedua G, kemudian koin pertama lagi G yang muncul, kemudian koin kedua angka. Ini gambar angka. Terus koin pertama gambar, koin kedua gambar lagi G. Jadi kita kasih simbol G dengan angka, G gambar. Terus 3, 4 seperti itu juga. Kalau koin ketiga angka yang muncul, koin keempat angka juga mungkin. Terus koin ke berapa nih? Koin ketiga lagi angka, koin kedua, koin keempat gambar. Terus koin ketiga muncul gambar, koin keempat kemungkinan angka juga, kemudian gambar gitu. Nah, sekarang ini A dengan AA berarti AA, kemudian AG dengan AG dengan AA, kemudian GA dengan AA, kemudian GG dengan AA. Nah, ini. Dan seterusnya AA dengan AG, AA dengan AG, kemudian AG dengan AG, AG dengan AG, kemudian GA dengan AG, GA dengan AG, kemudian GG dengan AG, GG dengan AG, kemudian AA dengan GA, AA dengan GA, kemudian AG dengan AG dengan GA. Aduh, ini berantakan itu sana. AG dengan GA, kemudian GA dengan GA, kemudian GG dengan GA, AA dengan GG, AG dengan GG, GA dengan GG, GG kayak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika N kejadian muncul sedikitnya 2 gambar nih, 2 gambar, tentukan. Kalau ini kan tidak ada gambarnya AA, tidak ada gambar. Ini gambarnya cuma 1, berarti tidak. Ini juga gambarnya cuma 1. Ini kan paling sedikit 2 gambar. Kalau ini ada 2 gambar, berarti ini masuk. Nah, kita tulis. Berarti di sini N-nya untuk N, jumlah N dengan N, kan ini N ya simbolnya. Berarti ini sama dengan, kita kasih GG AA. Nah, terus AAG enggak ya, karena cuma 1 gambarnya. Ini G-nya 2, berarti AG. Kemudian GA AG berarti masuk karena 2 gambarnya. GA AG. Kemudian GG ini 3 gambar, nah kan masuk ini karena paling sedikit 2 gambar. Ini ada 3 gambar, berarti masuk GG AG. Kemudian AA GA 1 gambar, enggak masuk, berarti ini AG GA ini masuk. AG GA, kemudian GA
GA. Kemudian ini masuk karena 3 gambar, GG. Ini masuk juga ya karena 2 gambar, AA, GG, GG. Kemudian ini juga 3 gambar masuk, AG, GG, GG. Kemudian GG 3 gambar, GA, GG, GG. Nah, ini 4 gambar masuk tentunya karena ada 4 gambar. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti N-nya itu ada 11 gitu. Nah, ini kan begini caranya untuk mengerjakan bagian B. Jadi kemarin itu belum ada yang benar. Nah, sekarang kita masuk ke peluang, karena pembahasan kita adalah peluang. Untuk pembahasan peluang, maka rumus yang kita gunakan itu P sama dengan P itu peluang, N per salah ya, terbalik ini, K per N. Berarti K per N. Ini K kecil sebenarnya, cuma tulisannya besar. Nah, sekarang kita ambil soal pertama, contoh soal ini. Nah, ini soal pertama kita akan selesaikan insyaallah. Percobaan melambungkan sekeping uang logam 1 kali, berapakah peluang muncul? Nah, sama seperti tadi uang logam seperti ini ya, ada angka dengan ada gambar. Nah, ini rumusnya ini kan P sama dengan K per N. N itu adalah sampel, kayak tadi cara penyelesaiannya. Maka mana nih? Berarti untuk penyelesaiannya seperti ini. Kita cari sampelnya dulu. NS sampelnya kan. Karena ini cuma 1 koin, berarti 2 pangkat 1. Berarti sama dengan 2. Kan cuma 1 koinnya, kalau 2 koin berarti 2 pangkat 2. Terus kita melambungkan berapa peluang muncul gambar. Nah, kalau gambar itu kita beri simbol B, misalnya nih, atau T, terserah lah, misalnya kita kasih simbol T. Simbol T itu adalah kejadian munculnya gambar. Saya tulis dulu, kejadian munculnya gambar. Nah, kejadian munculnya gambar itu adalah T. Nah, untuk mencari peluangnya, maka rumus peluang yang kita gunakan ini sama dengan berapa tadi nih? Berarti NT ya, karena T ya, NT per NS. Nah, kejadian munculnya gambar ini kan yang ditanyakan munculnya gambar. Munculnya gambar ya cuma 1 karena cuma uang logam 1. Berarti di sini NT-nya berapa? 1 per NS-nya berapa tadi? 2. Berarti jawabannya 1 per 2, seperti ini saja. Mudah ya. Kemudian kita lanjut ke
Contoh soal berikutnya. Contoh soalnya seperti ini. Pada percobaan melempar sebuah dadu berisi 6, berapakah peluangnya? Nah, sambil dadu. Tuh, kayak gini ya. Kalian tentu sudah tahu lah dadu itu bagaimana. Cuma untuk lebih jelasnya maka ditampilkanlah gambarnya. Kayak gini. Ini dadu ya. Terus pembahasannya penyelesaiannya ini NS-nya berapa? Dadu itu ini kan cuma satu dadu. Dadu itu ada mata dadu itu ada 1, 3, 6, 5, 4 di samping kiri kanannya gitu ya. Nah, berarti kan kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan mata dadu, berarti NS-nya itu seperti ini. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 6 sampelnya. Terus berapakah peluang munculnya mata dadu lebih dari 4? Kita kasih simbol, misalnya di sini B. Ini muncul lebih dari mata dadu lebih dari 4. Yang lebih dari 4 kan cuma 5 dan 6. Berarti 5 dengan 6. Berarti jumlahnya itu ada 2. Berarti pembahasannya berarti mencari P-nya sama dengan N apa nih? NB ya. NB per NS. Pokoknya ruang sampel itu selalu ada di bawah. Berarti ini 2. Kemudian NS-nya 6. Kita bisa kecilkan, ini dibagi 2 berarti menjadi 1, ini dibagi 6 berarti menjadi 3. Berarti jawabannya 1/3 nih hasilnya. Berarti jawabannya 1/3. Saya kira mudah. Kalau kalian tidak mengerti atau kurang mengerti, silahkan diulang-ulang lagi videonya ini. Dan jangan lupa ya kalau bisa dicatat kembali supaya lebih memudahkan untuk dipahami. Jangan lupa subscribe dan like, kemudian share pada temannya yang membutuhkan soal mengenai peluang. Terima kasih. Wassalam.